Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video kita kali ini. Kali ini saya akan mengenalkan atau memperkenalkan tentang Proteus 8 dan cara mensimulasikan Arduino di dalam Proteus, bagaimana cara memprogramnya menggunakan Arduino IDE. Pertama-tama kita buka dulu Proteus 8-nya. Di sini saya pakai Proteus 8, Proteus 7 pun juga masih bisa, asalkan nanti ada library-nya. Nah, kita langsung saja new file. New file di sini boleh dikasih nama terserah. Saya new project saja, contoh 001 saja. Next. Oke, di sini ingat create schematic. Next. Di sini untuk yang kedua di skip saja, do not create PCB karena kita tidak mau buat PCB-nya. Di sini pilih yang atas saja. Oke, finish. Nah, ini adalah lembar kerja awal kita, masih kosong ya. Karena kita mau mensimulasikan Arduino, otomatis kita ambil dulu komponen Arduino-nya. Nah, di sini contohnya ini di komponen mode ya, kemudian pilih pick. Nah, di sini bisa dicari Arduino. Nah, di sini kalau langsungnya ada di sini di bagian kategori ini ada Arduino. Nah, di sini ada 3 standar ya, Arduino Uno, Mini, dan Mega. Nah, di sini standar kita pakai yang Uno saja. Diklik OK. Nah, diklik di lembar kerja juga. Nah, inilah Arduino. Jadi, teman-teman, ini adalah sebuah papan Arduino di mana isinya dia berisi sebuah IC microcontroller. Di sini dia adalah ATmega 328P. Jadi, IC microcontroller ini adalah IC yang dapat diprogram dengan pin-pin yang sudah diatur fungsinya masing-masing. Jadi kalau pin-pinnya di sini sebenarnya kalau kita mau memprogram langsung ini itu beda lagi. Namun karena ini sudah dalam bentuk board Arduino, kita sudah diberikan fungsi pin-pinnya itu di sebelah sini. Jadi kita tinggal nanti mengikuti penomoran pinnya sesuai dengan ini. Ada pin 0 sampai 13, ini adalah pin digital. Kemudian di sini adalah pin A0 sampai A5, ini adalah pin analog. Jadi fungsi nanti pin digital ini dia mengolah data-data digital. Nah, analog ini dia mengelola input analog. Dia juga bisa mengelola digital, output digital bisa, tapi dia memiliki fungsi khusus yaitu sebagai input analog. Atau fungsinya di sini nanti dia sebagai ADC. Nah, di sini bisa kelihatan fungsi secara khusus ya. Ini ada ADC 0 sampai ADC 5. Di sini juga ada ya SCK, MISO, dan seterusnya. Nah, jadi masing-masing pin ini punya fungsi khusus selain dari fungsi umum itu sebagai pin digital. Oke, langsung saja. Di sini karena kita mau coba memprogramnya, maka kita otomatis harus juga punya interface-nya. Nah, interface-nya di sini saya mau coba dulu LED ya. Ini standar saja, saya pakai LED standar yang beranimasi ya, yang seperti ini. Bisa ini orange, pink, purple, red, white, ada blue, green. Nah, bisa dipilih semua. Saya pilih yang pink ya, coba pink. Oke. Nah, karena kita LED, kita butuh resistor. Resistor standar saja resistornya ini. Oke. Ini sudah kita merangkainya. Jadi cara merangkainya itu seperti biasa saja, standar saja di Proteus. Jadi tinggal letakkan komponennya, kemudian kita sambungkan. Nah, di sini kelebihannya microcontroller itu kita bisa memilih pinnya. Jadi kita tergantung mau pakai pin yang berapa. Saya misalkan pakai pin 5. Jadi terserah ya, mau pakai yang pin sebelah sini juga boleh pakai pin yang analog sebelah sini. Nah, ini adalah LED-nya. Jadi sambungkan saja seperti merangkai pada umumnya. Kita butuh grounding. Groundingnya ada di sini. Oke, sama seperti ini. Jadi saya sudah punya sebuah Arduino yang dirangkai dengan interface mengontrol sebuah LED, satu buah LED lewat pin 5 ya. Ini pinnya, pin 5. Oke, selanjutnya apa yang kita lakukan adalah membuat program untuk dimasukkan dalam sini. Jadi nanti kita buat sebuah program, nanti program itu mempunyai output file hex.hex, nanti itu dimasukkan dalam sini. Nah, caranya untuk memasukkan itu nanti klik double saja, kemudian ini ada tulisan program file. Jadi kita tinggal load programnya nanti. Nah,
Tapi karena kita belum punya program, kita buat dulu programnya, yaitu menyalakan lampu di pin 5 ini. Oke, kita buka Arduino-nya dulu, Arduino IDE. Ini bisa di-download di web resminya, ini gratis. Oke, ini adalah sebuah Arduino IDE, lembar kerja dari Arduino IDE. Nah, karena kita hanya pengenalan dulu, jadi kita langsung saja. Program standar ini adalah pin mode, jadi kita pin mode ini fungsinya untuk inisialisasi pin berapa yang kita pakai dan kita gunakan untuk apa. Nah, karena kita gunakan untuk mengontrol LED, maka di sini kita setting output, karena LED itu merupakan komponen output. Nah, selanjutnya standar saya hanya mau menyalakan LED-nya, maka saya tulis digital write 5 high. Jadi kalau mau nyala high, kalau mau mati low. Jadi ini memberikan tegangan nanti di pinnya sebesar 5 volt. Kalau low di sini dia memberikannya sebesar 0 volt. Oke, standarnya seperti ini. Setelah kita membuat programnya, ini hanya program standar saja. Kita langsung compile. Jadi di sini di Arduino IDE ini ada beberapa fitur di sini. Jadi di sini ada compile, ada upload. Nah, kalau kita punya fisiknya Arduino-nya, kita pilih ini upload. Tetapi kalau karena kita simulasi, kita hanya membutuhkan file hex-nya nanti, kita pilihnya ini. Ya, ini untuk mengcompile dan mengecek apakah ada kesalahan. Oke, kita cek klik. Nah, kalau di sini ini boleh di save, diklik save, boleh juga di cancel. Kalau memang tidak mau di save, boleh di cancel. Kalau mau amannya di save. Nah, untuk sementara ini saya cancel dulu karena saya tidak butuh untuk save. Nah, ini adalah proses compilingnya sekaligus untuk mengecek kesalahan. Jadi jika ada kesalahan dia akan munculnya langsung warna merah. Contohnya seperti ini, kekurangan titik koma. Jika dikompil, nah akan muncul seperti ini. Jadi dia memberikan blok warna merah pada bagian yang kemungkinan salah. Kenapa dia menunjukkan di sini salah? Karena dia tidak mengetahui ini. Karena sebelumnya ternyata kita ada titik koma yang hilang. Seperti itu. Oke, kita compile lagi. Oke, nah ini adalah hasil compile-nya. Di hasil compile-nya bisa dilihat di bawah. Di sini semua ukuran-ukuran dari hasil compile-nya ada ya. Nah, di sini kita cari file hex-nya. Namun karena di sini belum ada, ini yang paling penting ya untuk mengecek file hex itu kita harus men-setting di bagian sini, file, reference. Nah, dicentang ini compiling ini ya, compiling, kemudian oke. Oke, setelah di oke, di compile lagi agar nanti proses compilingnya kelihatan. Nah, ini kelihatan ya, lebih banyak dari yang tadi. Nah, ini proses compilingnya sudah selesai karena programnya memang singkat, cuman sedikit, maka ini proses compilingnya juga cepat. Nah, karena tadi yang saya katakan bahwa yang kita akan upload ke Proteus kita itu file hex, maka kita butuh file hex-nya. Nah, file hex itu ada di sini ya. Di sini c user rog app data local time arduino build sketch.hex. Nah, ini ya .hex. Jadi cari .hex-nya, dia biasanya berada pada baris keempat dari bawah. Seperti ini ya. Tinggal digeser saja untuk melihat ini. Nah, artinya kita ingat saja ini c user rog app data local time arduino build sketch. Nah, oke, kita masuk di Arduino-nya, kita load file tersebut, bisa program files open. Oke, kemudian di PC, kemudian di C, boleh di C tadi, user, ROG, app data. Nah, app data ini adalah folder sistemnya, jadi dia terhide. Jadi nanti kalau mau ini tidak muncul, dibuka dulu tanda centang pada hide sistemnya agar tidak menyembunyikan file sistem yang kita butuhkan. Nah, contohnya ini app data, lokal, temp. Nah, kita cari tadi lokal temp Arduino build 714430. Nah, kita cari lagi itu Arduino build 714430 ini ya. Kita buka, kemudian di sini kita ambil .hex-nya yang tidak ada bootloader-nya ya, yang tidak ada bootloader-nya. Jadi kita ambil yang .hex saja. Oke,
Sudah open. Nah, ini kita sudah punya programnya ya. Ini sudah, oke, klik oke. Maka ini sudah siap untuk disimulasikan. Tinggal diklik play. Ini sebenarnya menyala ya, cuman ternyata resistornya terlalu tinggi. Kita turunkan dulu resistornya sampai 100 ohm saja. Oke, kita play kembali. Nah, ini menyala. Ini sudah menyala warna sesuai dengan LED yang kita ambil. Karena di sini tadi saya contohkan pink, maka di sini munculnya warna pink. Oke, selanjutnya jika mau merubah programnya, jadi langsung ke Arduino saja rubah programnya. Misalkan di sini saya mau membuatnya menjadi berkedip-kedip. Nah, jadi saya masukkan ke void loop ya. Delay 500. Jadi di Arduino ini ada dua void, ada void loop, ada void setup. Jadi kalau void setup ini itu jalannya cuma satu kali pada saat program pertama kali dijalankan. Nah, sedangkan kalau void loop itu adalah program yang berjalan setelah void setup. Kemudian dia itu berjalan secara loop, artinya dia mulai dari atas sini, kemudian ke sini, ke sini, ke sini. Setelah sampai di bawah, dia akan kembali ke atas untuk mengulang program yang dibutuhkan. Yang dituliskan. Nah, di sini sudah ada perintah digital read 5 high. Nah, di sini awalnya dia high, kemudian ditunda selama 500, artinya dia menyala selama 500 milisecond. Ini satuan milisecond, atau kita butuh 1000 untuk mendapatkan 1 detik. Artinya ini hanya setengah detik. Nah, kemudian kondisi 2 adalah low. Jadi kondisi 2-nya ini adalah mati. Kemudian juga tunda selama setengah detik. Jadi ini nyala setengah detik, mati setengah detik. Nah, karena ini di void loop, maka ini akan berulang seperti itu. Oke, kita compile. Oke. Nah, di sini sudah ada hasil compile-nya .hex ya. Tapi di sini ketika kita tidak merubah programnya ini, tidak file kemudian new itu, pasti tempatnya ini sama ya. Tempatnya sama, jadi tidak perlu lagi kita load ulang di sini. Kita hanya tinggal stop, kemudian play kembali. Seperti ini ya. Nah, ini tadi ya, nyala selama setengah detik, mati setengah detik, nyala setengah detik, mati setengah detik. Jadi ini loop ya. Jadi ini dia sudah nyala mati ini. Jadi dia loop. Dia akan selama device ini tidak mati, maka dia pasti akan seperti ini. Ya, itulah gambaran singkat tentang simulasi Arduino pada Proteus dan cara memprogramkannya. Untuk tutorial lebih banyak bisa dilihat di channel ini tentang bagaimana kita memprogram sebuah Arduino di Proteus dengan peripheral yang lain selain LED ini. Terima kasih. Sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.